Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kumala Dewi dari kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Yesus Karyau. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perkembangan bicara, perkembangan menulis, perkembangan membaca, dan perkembangan menyimak. Selanjutnya tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama menyimak. Menyimak ini adalah dengan unsur membedakan bunyi dan memahami kata atau kalimat. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara ini dengan unsur perkembangan kosakata, ekspresi, artikulasi, dan kejelasan. Yang ketiga adalah membaca. Membaca ini adalah menggunakan kata yang bermakna dengan menggunakan metode membaca. Yang keempat adalah menulis. Menulis menggunakan keahlian menulis dan ekspresi. Baik, dari 4 perkembangan bahasa, yang pertama adalah perkembangan bicara. Perkembangan bicara ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara. Pengertian dari perkembangan bicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau pengucapan kata. Pengucapan seperti huruf atau pengucapan kalimat dan kata. Menurut Jamaris Martin 2006, halaman 30 mengatakan, pada dasarnya perkembangan bicara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangan reseptif, di mana perkembangan ini anak dapat melihat, mengamati, menjelajah, mengenal objek, peristiwa, tempat, dan lain-lain agar dapat memahami dunia sekitarnya. Yang kedua adalah perkembangan ekspresif. Pada perkembangan ini, anak secara umum sudah dapat mengutarakan keinginannya, pendapatnya, maupun penolakannya. Karakteristik perkembangan bicara. Karakteristik perkembangan bicara ini yang pertama adalah kemampuan anak untuk berbicara dengan baik. Yang kedua adalah melakukan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. Yang ketiga adalah mendengar dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urutan yang mudah dipahami, menyebutkan nama, jenis kelamin, dan umumnya. Yang keempat adalah menggunakan kata sambung. Yang kelima adalah menggunakan kata tanya. Yang keenam adalah memahami konsep dengan baik dengan menyusun kalimat. Yang ketujuh adalah mengucapkan lebih dari 3 kalimat. Yang kedelapan adalah mengenal tulisan sederhana. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek kebahasaan, yang kedua adalah aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan ini yang pertama adalah ketepatan ucapan, yang kedua adalah penempatan tekanan, nada, seni, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pemilihan kata, yang keempat adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Aspek non-kebahasaan. Yang pertama adalah sikap tubuh, yang kedua adalah kesediaan menghargai pembicaraan orang lain, kenyaringan suara dan kelancaran dalam berbicara. Yang keempat adalah relevansi, penalaran, dan penguasaan terhadap topik tertentu. Yang kedua adalah perkembangan menulis. Perkembangan menulis ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi, yang ketiga adalah tahap menulis. Pengertian dari perkembangan menulis yang adalah alat komunikasi di mana anak dapat menyampaikan apa yang dirasakan anak melalui model penulisan dan kata-kata yang digunakan. Selanjutnya tentang tahap menulis. Tahapan menulis yang pertama itu adalah tahapan mencoret. Tahapan mencoret ini terjadi saat usia 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun, yaitu anak sudah mulai belajar tentang bahasa tulisan, alat yang digunakan untuk menulis. Yang kedua adalah tahapan pengulangan secara linier. Ini saat usia 4 tahun, di mana anak mulai berpikir
berpikir tentang hal apa yang ingin ditulisnya. Yang ketiga adalah tahapan menulis secara acak. Ini saat usia 4 sampai dengan 5 tahun, yaitu saat anak dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. Yang keempat adalah tahapan menulis nama. Ini saat usia 5,5 tahun. Pada fase ini, berbagai kata yang mengandung akhirat yang sama dihadirkan dengan kata dan tulisan. Yang kelima adalah tahapan menulis kalimat pendek adalah usia 5 tahun, yaitu kalimat yang ditulis berupa subjek dan predikat. Selanjutnya yang ketiga dari perkembangan menulis adalah faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor stimulus yang seimbang. Selanjutnya membahas tentang perkembangan membaca. Perkembangan membaca ini dibagi menjadi 3, pengertian, perkembangan membaca anak, dan komponen perkembangan membaca. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian dari perkembangan membaca adalah membaca merupakan proses yang melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Proses membaca terdiri dari 9 aspek, yaitu sensori, spiritual, urutan pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Perkembangan membaca anak. Perkembangan membaca anak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahapan magic. Tahapan ini anak mulai belajar tentang guna buku, mulai berpikir bahwa buku adalah sesuatu yang penting. Anak melihat buku, membawa buku, dan sering memilih buku favoritnya. Yang kedua adalah tahapan konsep diri. Tahapan konsep diri adalah anak melihat diri sendiri sebagai pembaca, mulai melihatkan dalam kegiatan pura-pura membaca, mengambil makna dari gambar, membahas buku walaupun tidak cocok dengan teks yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah tahapan membaca antara. Di sini maksudnya adalah anak-anak memiliki kesadaran terhadap bahan cetak seperti buku. Yang keempat adalah tahapan lepas landas. Maksudnya tahapan lepas landas ini adalah anak itu mulai mengenal membaca, mengenal huruf, konteks, memperhatikan lingkungan, huruf, cetak, membaca di sekitar, menulis apa yang ada di pikirannya. Selanjutnya adalah tahapan independen. Tahapan independen ini anak dapat membaca buku yang tidak dikenal secara mandiri. Baik, selanjutnya tentang komponen perkembangan membaca. Komponen perkembangan membaca itu yang pertama adalah mengenal kata-kata, yang kedua adalah mengenali simbol, yang ketiga adalah pengucapan, yang keempat adalah reaksi, yang kelima adalah penggabungan. Baik, yang terakhir itu tentang perkembangan menyimak. Perkembangan menyimak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi. Pengertian dari perkembangan menyimak adalah kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan yang disampaikan secara lisan. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan menyimak. Yang pertama adalah kesadaran akan adanya suara yang diterima. Yang kedua adalah kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan suara atau bunyi. Yang ketiga adalah proses di mana terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Yang keempat adalah melibatkan aspek perkembangan sistematik dan sintaksis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Trikumala Dewi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next